Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah Jum kita. Dan sebelumnya, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali supaya kita mempersiapkan roti dan anggur karena hari ini kita ada perjamuan. Oleh karena itu, kita akan nyanyikan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Robi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana kami bisa berkumpul dan beribadah walaupun melalui ibadah Zoom ini. Kami sudah memuji-muji Engkau dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan menerima perjamuan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah menyiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Engkau berkati hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan kita akan lanjutkan pujian kita. Sebab Dia hidup. Ada hari esok dan kesaksian melalui violin akan disampaikan oleh Bapak German. Boleh kita tepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati.
tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan pujian, Ku ingin menikmati Tuhan. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, ku menikmati Tuhan, menikmati
dalam waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan, dalam kekekalan. Kau dalam kekekalan, dalam kekekalan. Kau mulia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekalipun kami ada di dunia ini, namun kami sudah menikmati surga yang penuh dengan kekekalan itu. Oleh karena itu hati kami patut bersyukur dan berterima kasih. Dan hari ini setelah kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan tibalah saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kalimat dan perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah berasal dari Engkau. Terima kasih, dan semua kami yang mendengar diberkati, tidak terkecuali kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Nemo Bahari. Haleluya. Shalom semua jemaat IMS, salam sejahtera. Selamat berbakti pada hari ini. Puji Tuhan, kembali kita bersekutu di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa tetap ada dalam keadaan sebagaimana kita ada hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus sudah pelihara kita semua. Tuhan jagain kita, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Dan kita sungguh bersyukur ya hari ini kita bisa tetap ada sebagaimana kita ada. Dan bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, memuji Dia, mencari wajah-Nya. Dan juga kita sudah masuk di bulan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bulan yang, di tahun yang tentunya penuh dengan perjuangan ini ya. Tapi kita yakin Ebenezer, haleluya, sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, kita tiba di bulan terakhir. Dan saya yakin juga Tuhan akan terus pegang tangan kita. Dan mari sama-sama pada kesempatan ini kita kembali memfokus sama firman Tuhan. Ibu Gembala sudah memberikan tema yang baru yang saya yakin jadi berkat buat kita semua di bulan yang spesial ini. Bulan yang tentunya mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan siapa Tuhan kita itu yang sungguh luar biasa, sungguh rela datang ke dalam dunia, menghampiri Bapak Ibu Saudara, kita semua manusia, dalam kehidupan kita, dalam keberadaan kita. Dan bersyukur bahwa Tuhan yang diam di dalam kemuliaan, di dalam terang yang tak terhampiri, kata firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi Dia mau rela turun ke dalam kegelapan kehidupan manusia yang penuh dengan pancaroba Bapak Ibu ya. Dan Dia datang, kita rayakan, Dia datang untuk membawa terang dalam hidup kita.
Dan itu sebabnya tema yang diberikan oleh Ibu Gembala benar-benar tema yang sangat relevan buat kita semua, yaitu Tuhan Yesus adalah terang bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan perhatikan firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu dampak dari terang yang dibawa oleh Tuhan itu dalam kehidupan orang percaya. Mengapa terang itu, saudaraku, begitu luar biasa, begitu penting dalam hidup kita, begitu Tuhan berikan dalam kehidupan manusia supaya kita mengalami sesuatu yang berbeda dalam hidup kita ketika kita membuka hati kepada terang Tuhan. Ketika kita dicelikkan untuk bisa melihat terang yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membuka kisah Natal, firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita membuka dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya mengajak kita membaca kisah Natal dari versi Rasul Yohanes sebagai penulis Injil, Bapak Ibu ya. Dan tentunya berbeda dari Injil-Injil yang lain. Kita perhatikan Yohanes tidak seperti Matius, Markus, Lukas. Ia menceritakan tentang kelahiran, Markus menceritakan tentang pelayanan Yesus secara langsung, tapi Matius dan Lukas menceritakan bagaimana Yesus dilahirkan, bagaimana terang itu menjadi manusia. Tetapi kita lihat di sini, mari sama-sama kita perhatikan Yohanes menceritakan kisah Natal versinya jauh mundur, bukan kepada 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem, tetapi jauh sebelum segala-galanya ada, bahkan sebelum alam semesta pun ada, Yesus ada di sana. Dan Yohanes mau menunjukkan kepada kita bahwa pada mulanya, mari kita lihat, perhatikan di sana, pada mulanya, sejak semula, in the very beginning, firman itu sudah ada. Firman itu ada, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama dengan Allah dan dia adalah Allah sendiri. Allah dengan firman-Nya menjadi satu. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sudah sejak semula firman itu ada di dalam Allah, menjadi satu dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Saudara, firman itulah yang menyebabkan segala sesuatu ada. Firman itulah yang menciptakan. Firman itulah yang mengadakan segala hal yang kita lihat, segala hal yang kita bisa rasakan, bisa kita pandang, bisa kita jamah di dalam dunia yang materi, yang fisik ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya karena Yesus sang firman-lah semuanya boleh jadi. Ayat yang keempat menjadi kunci, menjadi tema daripada bulan ini bagi kita semua, yaitu di dalam Dia, di dalam Yesus itu ada kehidupan. Haleluya. Dan hidup itulah yang adalah terang manusia. Puji Tuhan. Ayat 5 katakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ciri dari terang, terang selalu mengusir kegelapan, dan kegelapan pasti ditaklukkan oleh terang. Dan terang itulah yang menjadi, kata Yohanes di sini, terang itulah sebenarnya yang adalah kehidupan yang sejati bagi manusia. Kita akan perhatikan bahwa betapa terang yang dibawa oleh Tuhan itulah yang memberikan kehidupan bagi setiap makhluk, bagi setiap ciptaan. Dan Yesus datang untuk membawa terang itu bagi kita, kata Yohanes, supaya kita bisa benar-benar menerima kehidupan yang Allah sudah siapkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita memperhatikan bagaimana asal muasal terang ini, mengapa terang yang dibawa oleh Tuhan itu begitu penting bagi kita. Pemahaman orang Yahudi pada masa itu tentang terang, Bapak Ibu. Ya, pemahaman penulis Alkitab, pemahaman orang-orang yang ada di dalam Alkitab tentang apa itu terang. Mereka tidak hanya mengerti terang sebagai sumber cahaya, saudaraku, ya, pelita, bagi kita lampu, atau mungkin benda-benda langit yang membawa terang, hanya sebatas satu keadaan yang fisik belaka, bukan sesuatu yang hanya bersifat berdampak bagi keadaan dalam kehidupan dunia yang nyata saja. Tetapi terang di dalam artian Alkitab mengandung arti yang dalam, mengandung arti yang rohani, mengandung arti yang berbicara tentang kondisi keadaan yang rohani. Sesuatu yang bukan cuma sekedar, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hanya bicara soal terang yang bersifat fisik belaka.
Mari kita perhatikan bagaimana terang ini adalah hal yang pertama yang diciptakan oleh Sang Firman. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal yang pertama, kisah awal dari segala penciptaan, kita bisa lihat di sana Bapak Ibu. Pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Suatu keadaan yang tidak ideal, satu keadaan yang tidak bisa dikatakan baik ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ada satu kegelapan dan ada satu kekacauan, tidak berbentuk dan kosong, untuk membicarakan suatu situasi yang kacau balau, tidak pada tempatnya, tidak tertib, tidak teratur, semuanya berantakan, dan itu adalah hal-hal yang terkandung di dalam kata gelap. Dalam konsep penulis Alkitab, dalam konsep orang Yahudi, kegelapan mengandung artian kekacauan, mengandung artian chaos, mengandung artian tidak ada ketertiban, keberantakan. Ya saudaraku, ya tidak ada damai, tidak ada sejahtera, tidak ada ketentraman, tidak pada tempatnya. Benar-benar suatu kondisi yang sangat tidak ideal. Dan Alkitab berkata bahwa di dalam situasi yang seperti itu, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dimaksud dalam roh Allah melayang-layang mengandung makna yang lebih dalam daripada hanya sekedar melayang di atas permukaan air, tetapi roh Allah melayang dengan mengadakan satu pekerjaan restorasi. Roh Allah melayang sambil memulihkan. Roh Allah melayang di atas kekacauan, di atas kegelapan, di atas hal-hal yang berantakan dan hal-hal yang negatif itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tujuan apa? Untuk memulihkan, untuk merestorasi, untuk memperbaiki, untuk mengubah keadaan yang tidak ideal itu menjadi keadaan yang ideal, yang disebut sebagai baik, itu saudaraku. Maka yang pertama yang dilakukan, yang pertama yang diciptakan oleh Allah Tritunggal untuk mengubah kondisi keadaan, untuk mengubah situasi yang gelap dan kacau balau itu, maka Alkitab menarik sekali menunjukkan bahwa yang pertama-tama diciptakan, ayat yang ketiga kita perhatikan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang yang menjadi ciptaan yang paling prioritas, paling pertama, paling utama, yang nomor satu. Bagi saya ini satu hal yang sangat menarik. Dari segala hal yang Allah bisa ciptakan, yang pertama-tama dia ciptakan adalah terang dulu. Yang pertama-tama dia lakukan adalah menyingkirkan, menaklukkan keadaan yang gelap itu dengan yang namanya terang. Dan terang yang diciptakan oleh Tuhan ini, Bapak Ibu, kita perhatikan bukanlah terang yang seperti kita pahami secara umum. Kita memahami terang ya dari sumber-sumber penerang ya buatan manusia, atau kalau kita di udara luar, kita keluar, kita melihat sumber-sumber terang ciptaan Tuhan, saudara ya, matahari. Tapi yang menarik di sini, terang yang diciptakan oleh Allah ini tidak ada hubungannya dengan benda-benda ciptaannya. Karena belum ada lagi yang lain. Dialah yang diciptakan. Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, yang pertama diciptakan untuk merestorasi semuanya itu adalah terang. Sebelum ada benda-benda penerang. Karena kalau kita perhatikan di dalam kisah selanjutnya di ayat-ayat yang ke-14, ya saudara ya, barulah Allah menciptakan benda-benda penerang. Barulah Allah menciptakan ya matahari untuk siang, bulan untuk malam, dan bintang-bintang. Dan itu diciptakan oleh Tuhan, saudaraku, untuk menjadi hari yang keempat. Kalau kita lihat sampai ayat yang ke-19. Setelah 4 hari kemudian, baru Allah menciptakan benda-benda penerang. Ini saudara pahami, terang yang Allah adakan di awal ini bukan karena adanya benda-benda penerang. Terang ini ada bukan bersumber dari benda-benda penerang. Dari mana sumber terang ini?
Terang yang seperti apakah ini? Dan tentunya ini adalah terang yang bersifat supranatural. Terang yang ilahi, saya boleh katakan. Terang yang memancar dari keberadaan Allah sendiri, yang dalam 1 Yohanes dikatakan Allah itu terang. God is light. Allah lah yang memancarkan kemuliaan yang mendatangkan terang dan mengusir kegelapan itu. Jadi terang inilah yang pertama-tama harus ada dulu di dalam segala situasi kegelapan itu. Sehingga kegelapan pun bisa ditaklukkan, kegelapan itu bisa diubah situasinya. Seperti tadi kita baca dalam Yohanes, saudaraku ya, kegelapan tidak bisa menguasai terang, justru teranglah yang akan mengusir kegelapan itu. Haleluya. Nah saudara, terang yang daripada Allah inilah yang Tuhan Yesus bawa. Yang dikatakan itu adalah yang menjadi kehidupan bagi manusia. Kita perhatikan setelah Allah menciptakan terang, hari yang kedua dia memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Dia menciptakan cakrawala, kemudian dia memisahkan saudaraku ya air yang di darat, mengeringkan darat dan mengumpulkan air itu menjadi laut. Baru kemudian dia menciptakan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga. Kalau kita belajar secara biologi, ilmu pertanian, saudaraku, ilmu pertamanan, botanis dan seterusnya, pasti dikatakan bahwa setiap tumbuh-tumbuhan butuh sinar matahari. Setiap tanaman untuk bisa bertumbuh membutuhkan terang, perlu cahaya dari matahari. Kalau nggak begitu, tumbuh-tumbuhan tidak akan bertumbuh dengan normal, dengan baik. Tapi bagaimana mungkin kalau kita membaca dari kisah penciptaan ini, matahari belum diciptakan. Hari keempat baru diciptakan, di hari ketiga segala macam tanaman ini sudah diciptakan, baik yang berbuah, berbiji, dan semua tumbuh-tumbuhan yang bertunas. Dikatakan di situ saudara, sudah ada di hari yang ketiga. Kenapa? Karena mereka ada. Karena mereka menerima hidup yang dipancarkan oleh terang yang daripada Tuhan. Terang yang dibawa oleh pada Tuhan itu benar-benar menghasilkan, memberikan kehidupan bagi yang menerimanya. Oh, haleluya. Nah, saudara, terang inilah yang bisa memberikan hidup buat kita. Terang inilah yang bisa mempertahankan hidup kita. Terang Tuhan inilah yang bisa menjaga kita. Pemerintah menganjurkan kita untuk berjemur setiap pagi, mungkin Bapak Ibu jemaat AMS yang berusia lanjut ya, rajin-rajin berjemur untuk dapatkan ya terang matahari supaya dapat vitamin D supaya kuat ya. Tapi dengarkan baik-baik firman Tuhan, yang benar-benar bisa memberikan kehidupan yang sejati hanya terang yang daripada Tuhan. Haleluya. Itulah terang yang memelihara kehidupan kita, terang yang mempertahankan kehidupan kita. Tentunya saya tidak melarang, bukannya saya mencegah atau mengajarkan untuk tidak usah dijemur. Tentu kita harus lakukan semuanya. Tetapi kembali kita perhatikan di sini, dalam konsep Alkitab, kehidupan yang sejati, terang yang daripada Tuhan itulah sumber hayat, itulah sumber kehidupan. Di dalam Mazmur dikatakan, di dalam terangmu kami melihat terang, karena di dalam engkaulah sumber hayat itu, engkaulah sumber kehidupan yang sejati itu. Bukan dari alam semesta ini, bukan dari segala hal yang fisik yang ada di dalam dunia yang materi, Bapak Ibu Saudara. Jadi terang ini benar-benar sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bawa di dalam dunia, dan setiap orang ketika Yesus datang berjumpa dengan terang itu, Bapak Ibu, ketika dia datang membawa terang itu, orang-orang yang mau menyambut terang itu, orang-orang yang mau menerima terang itu, maka Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tapi dia memiliki terang dalam kehidupannya. Haleluya. Dia tidak akan salah arah, dia tidak akan tersandung, dia tidak akan salah jalan, dia tidak akan kebingungan, dia tahu benar kemana dia pergi. Karena dia dipimpin oleh terang itu, dia bisa melihat, bisa mengawasi, bisa memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi. Terang Tuhan memberikan pikiran,
pikiran yang terbuka, memberikan hikmat, memberikan kemampuan kita untuk melihat situasi, memberikan terang itu, memberikan kepada kita, saudaraku, awas ya, kita bisa berhati-hati dengan segala sesuatu yang ada, sehingga saudaraku, hal-hal yang tidak kita inginkan tidak perlu terjadi. Itulah yang kita miliki ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau orang dia dilawan katanya, kalau orang tidak punya terang, kalau orang tidak punya Tuhan Yesus, orang tidak memiliki Kristus dalam hidupnya, saudaraku, maka tidak usah heran hidupnya akan seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Matanya bisa melihat tetapi dia tidak melihat. Dia berjalan tetapi dia tidak sungguh-sungguh sedang pergi kemana. Dia menjalani hidupnya tetapi sungguh tidak jelas hidupnya ke arah mana sedang dia jalani. Kehidupannya seperti orang yang ada di dalam kegelapan, tabrak sini, tabrak sana, kesana kemari, tidak tahu arah di mana, kiri kanan, depan belakang, saudara, barat utara, nggak jelas. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, haleluya, puji Tuhan, terang Tuhan Yesus mengarahkan, membimbing. Seperti kata pemazmur, bukan 119, firman-Mu itu pelita, terang bagi kakiku, terang bagi jalan yang kujalani. Dia yang mengarahkan langkahku, sehingga kita tidak perlu harus mengalami situasi yang kita akan sesali karena kita salah jalan, karena kita salah melangkah, karena kita salah menentukan hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Saya mau mengajak kita melihat satu tokoh, satu contoh di dalam Alkitab, ya, yang namanya Paulus, seorang yang memiliki pengalaman pribadi dengan terang Tuhan itu. Dan saya berdoa, kiranya kita semua mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kiranya kita semua sudah dicelikkan mata kita seperti Paulus untuk melihat terang Tuhan. Kita kembali kepada kisah pengalaman kesaksian kehidupan Paulus. Di dalam Kisah pasal yang ke-26, kalau Bapak Ibu bisa buka Alkitab di situ. Paulus bercerita, bersaksi tentang bagaimana kehidupannya sebelum dia melihat terang. Ada satu masalah. Paulus berpikir, atau Saulus pada waktu itu namanya, dia berpikir dia ada di dalam terang. Dia pikir dia tahu. Dia pikir dia melihat. Dia pikir dia tidak buta. Dia pikir dia mengerti. Dia pikir dia paham segala sesuatu. Singkatnya, dia pikir dia ada di dalam terang. Ketika dia membunuh orang percaya, dia menganiaya gereja, dia mengejar-ngejar orang-orang percaya. Ya saudaraku, dia berpikir dia ada di dalam terang. Dia berpikir dia sedang melakukan sesuatu yang benar, yang dia yakin itu adalah sesuatu yang baik. Dia pikir itu sesuatu yang sudah seharusnya, jalan yang memang benar, saudaranya. Tapi betapa kelirunya dia, betapa dia akhirnya kemudian menyadari bahwa selama itu yang dia pikir sebagai kebenaran, sebagai terang, ternyata hanyalah kebutaan total yang dia tidak pahami, tidak sadari selama ini. Maka dikatakan di singkat cerita, Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saulus dalam perjalanan ke Damaskus dan ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya, dia mengalami perjumpaan yang kalau kita baca dalam Kisah pasal yang ke-26, ya, tiba-tiba ya Raja Agripa, ini Paulus sedang bersaksi kepada Raja Agripa pada tengah hari bolong. Jadi bukan waktu gelap, saudaraku, waktu terang tengah hari, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Lebih terang dari cahaya matahari. Sudah siang bolong, tengah hari, lihat ada cahaya lagi yang lebih lagi daripada siang-siangnya. Saudara bisa bayangkan di Timur Tengah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel tentu mengerti apa yang saya maksudkan. Udah begitu panas, begitu terang, ada lagi cahaya yang lebih terang lagi, yang turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Dan singkat cerita, dari cahaya itu Yesus menampakkan diri, Yesus menyatakan diri kepada Saulus, berbicara kepada dia dalam bahasa Ibrani, bahasa agama, bahasa teologis yang Saulus benar-benar mengerti karena dia seorang ahli teologi. Tuhan berbicara dalam bahasa teologi kepada dia, mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Dan disitulah untuk pertama kalinya kita lihat Saulus ini yang berpikir dia bisa melihat, yang berpikir dia ada di dalam terang,
barulah dia menemukan terang yang sebenarnya. Barulah dia mengalami terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang berpikir dia ada di dalam terang. Banyak orang berpikir dia tahu kebenaran. Banyak orang berpikir bahwa dia mengerti, bahwa jalannya itu benar, bahwa pola pikirnya itu benar, bahwa pendapatnya itu benar, bahwa tingkah lakunya itu benar. Tapi begitu orang tersebut berjumpa dengan terang yang sejati yang dibawa oleh Tuhan, barulah matanya dicelikkan dari kebutaan kegelapan. Dan menarik dikatakan dalam Alkitab, dampak dari perjumpaan Saulus dengan terang Kristus, setelah mata rohaninya dicelikkan, maka Tuhan harus mengajar Saulus bahwa selama ini dia buta secara rohani. Maka sekarang dia ditukar, saudaraku ya. Alkitab berkata Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari secara jasmani. Tetapi ketika dia buta secara jasmani, mata rohaninya, pemahamannya kepada perkara-perkara yang sejati daripada Tuhan dibukakan. Dan dia mulai melihat terang itu. Haleluya. Dan saya yakin Saulus benar-benar merenungkan apa yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya itu, yang mungkin dia tidak duga. Tapi pada saat ketika dia mengalami perjumpaan itu dan dia mengalami kebutaan, ya karena cahaya yang dia lihat, tentunya itu membuat dia merenung, ternyata saya ini benar-benar buta. Saya ini benar-benar selama ini berpikir semuanya adalah benar. Semua yang saya lakukan itu benar. Semua yang saya perbuat itu benar. Baru di dalam Kristuslah saya benar-benar akhirnya melihat terang yang sejati. Haleluya. Dan saudara, mungkin ada di antara kita yang perlu dicelikkan mata rohaninya untuk dapat melihat terang yang daripada Tuhan yang sebenarnya itu. Mungkin ada di antara kita yang perlu dicelikkan dari kebutaan fanatisme, kebutaan idealisme kita sendiri, kebutaan keakuan kita, ya, kebutaan akan jalan yang kita anggap benar, kebutaan akan segala hal yang dicekokkan kepada kita, mungkin seperti Saulus. Dari kecil dia dididik di dalam ajaran-ajaran agamanya, dari kecil dia diindoktrinisasi dengan pola pikir yang dia pikir adalah kebenaran. Tetapi ketika Tuhan berbicara dan membuka matanya, maka Paulus harus mengakui bahwa dia buta. Tapi sekarang dia melihat, haleluya. Dia buta, tapi sekarang baru dia bisa mengerti terang yang sejati itu. Dan puji Tuhan tentunya saudaraku, Saulus tidak dibiarkan terus buta. Matanya pun diberkati, diurapi, sehingga dia pun bisa melihat kembali. Tapi yang pasti, Paulus semenjak melihat terang Kristus, dia menjadi pribadi yang berbeda. Semenjak dia melihat terang cahaya Tuhan, dia bukan Saulus yang sama lagi. Dia pribadi yang telah memahami kebenaran, terang, dan telah berjumpa dengan terang itu. Dan itu mengubah kehidupannya. Haleluya. Itu sebabnya kita bisa lihat di sini apa dampak dari terang yang dibawa oleh Tuhan kepada Saulus dan menjadi kesaksian daripada Saulus. Saya mengajak kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, mari kita perhatikan di sana. Ini adalah kesaksian Paulus, saudaraku, tentang pelayanannya, tentang apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, saudaraku ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga dia membahas tentang kemuliaan, ya. Kita perhatikan di situ. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita lihat, kalau kita mundur ke ayat yang ke-15, saudaraku ya,
Bisa ada banyak ayat lagi di atasnya, tetapi saya mau cepatkan saja ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka, yaitu orang Israel, bangsa Yahudi, membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ayat-ayat sebelumnya membahas bagaimana selubung itu adalah menggambarkan selubung yang menutupi wajah Musa ketika dia melihat terangnya Allah di Gunung Sinai. Yang berbeda, terang yang Musa lihat itu semakin memudar. Terang yang ada di wajah Musa setelah melihat terangnya Tuhan di dalam perjanjian lama semakin memudar. Tetapi terang yang ada di dalam perjanjian baru di dalam Yesus, saudara dikasih Tuhan, bukan semakin memudar. Terang yang mulai ada dalam kehidupan kita yang percaya, dikatakan kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan cahaya yang semakin besar. Haleluya. Kemuliaannya justru bertambah terang. Seperti Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Dan inilah yang menjadi pengalaman Paulus. Dia mengalami terang itu. Dia sudah menerima terang itu di dalam hatinya, dan terang yang dia terima itu bukan semakin meredup, justru semakin bekerja dengan lebih besar lagi dalam hidupnya. Kemuliaan semakin nyata bekerja dalam hidup Paulus, sehingga dia mendaftarkan, kita lihat di dalam pasal yang berikutnya, pasal yang keempat. Oleh karena dia sudah menerima terang itu, dia sudah melihat kemuliaan Kristus itu. Maka inilah dampak yang terjadi dalam kehidupan. Yang pertama kita lihat, ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang sudah melihat terang Tuhan, maka dia tidak tawar hati dalam menghadapi hidup ini. Adakah Bapak Ibu di hari-hari ini, ya di akhir tahun ini, masih mungkin memelihara tawar hati dengan situasi yang sedang terjadi? Mungkin kita merasa tertekan, masih kita merasa terisolasi, masih kita merasa ya keterbatasan dan suasana yang begitu berbeda dengan yang normal, yang biasa. Dan itu membuat kita jadi tawar hati. Tapi biarlah kiranya saya berdoa pada pagi hari ini, terang Tuhan bersinar dalam hidup saudara. Tuhan menyinari dengan kasih-Nya, Tuhan menyinari dengan terang kuasa-Nya dan cahaya-Nya, sehingga hati kita dikuatkan dan diteguhkan untuk menghadapi hari-hari yang kita sedang jalani bersama-sama ini. Orang yang menerima terang Tuhan, orang yang telah melihat terang Tuhan, dia tidak mudah tawar hati, dia tidak mudah patah semangat, dia tidak mudah mundur oleh situasi yang sedang dia alami. Puji Tuhan. Dan Paulus bisa menjadi kesaksian bagi kita. Yang kedua, saudaraku, Paulus berkata bahwa dia melayani tanpa maksud yang tersembunyi. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Terang yang sudah dilihat oleh Paulus memberikan kepada dia sebuah gambaran kemuliaan yang sejati, yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang fana di dalam dunia ini, hal-hal yang dicari oleh manusia, hal-hal yang dikejar oleh manusia. Dia sudah melihat kemuliaan yang kekal, dan dia tidak mau menjual kemuliaan yang kekal itu dengan hal-hal yang dikejar oleh manusia yang menggunakan pelayanan, menggunakan, saudaraku, segala kebaikan hanya menjadi topeng ya untuk menyembunyikan, dikatakan perbuatan yang memalukan dan berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Dia hamba Tuhan yang tulus apa adanya, dia melayani sepenuhnya dengan hati nurani yang murni, karena dia tahu dia sudah melihat terang kemuliaan Tuhan. Dia tidak pantas bagi dia untuk menukar kemuliaan yang dia rindukan itu dengan hal-hal yang tersembunyi dan yang memalukan. Ambisi-ambisi tersembunyi, modus yang tersembunyi, dan berbagai hal yang menjadi, saudaraku, hal yang tersembunyi di balik topeng hal yang baik yang dalam pelayanan sebagai. Saudara dikasih Tuhan, ini mengajarkan kepada kita terang kemuliaan Tuhan, mengajarkan kepada kita ketulusan. Satu ciri dari terang adalah murni, bersih, putih, saudara dikasih Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi gambaran dari hati kita. Yang ketiga, kita lihat, dia tidak memaksa di dalam pelayanannya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ayat 3, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.
Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, Paulus belajar bahwa dia tidak bisa memaksa orang untuk terima Yesus, tidak bisa paksa orang untuk percaya kepada Tuhan. Dia tidak bisa memanipulasi orang, dia tidak bisa mendoktrinisasi, memaksa orang untuk percaya kepada Tuhan. Karena kalau orang masih buta secara rohani, masih buta dengan ilah-ilah zaman ini, dengan segala hal yang menjadi Allah yang diberhalakan di zaman ini, saudaraku, orang-orang seperti itu memang belum bisa melihat terang Kristus. Tentunya saya berdoa setiap jemaat AMS dicelikkan matanya dan kita tidak dibutakan dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Kita semua benar-benar sudah melihat terang Kristus. Amin. Ya, kita sudah melihat bahwa tidak ada kemuliaan yang lain lebih daripada kemuliaan Tuhan Yesus. Sebabnya Paulus dia tidak memaksa. Dia hanya menyampaikan kebenaran dimanapun dia pergi. Yang berikutnya kita lihat. Dia juga, saudaraku, tidak narsis. Ya, ini yang menarik. Ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena Kristus. Saudara, sudah melihat kemuliaan Tuhan, maka kemuliaan manusia nggak ada artinya. Kalau kita sudah melihat kemuliaan yang kekal yang disediakan oleh Allah, maka kita tidak menganggap penting kemuliaan yang dikejar atau yang diberikan oleh manusia. Kita tidak mencari hormat, kita nggak mengejar pujian, kita nggak mencoba menuntut apresiasi dari orang. Kita nggak melakukan semua yang kita lakukan demi dapat hormat dari manusia. Kita nggak menjadikan segala sesuatu pusat, ya, kita menjadikan diri kita sebagai pusat dari semuanya. Kita tidak menganggap kita terlalu penting, ya. We don't take ourselves too seriously, istilahnya saudara. Tapi yang menjadi pesan utama yang selalu kita beritakan hanya Tuhan Yesus saja. Haleluya. Nemo Bahari nggak penting, saudara. Yesus yang penting. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu selalu harus saya ingatkan. Saya secara pribadi pun selalu harus ingatkan itu. Yang lebih penting adalah memberitakan Tuhan dan firman-Nya. Biar tuh orang lebih dekat kepada Tuhan dan nggak terlalu penting orang lebih dekat kepada saya, saudaraku. Bagaimana saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Tapi terlalu banyak orang yang belum melihat kemuliaan Tuhan, akhirnya hanya menampilkan dirinya sendiri, hanya menonjolkan dirinya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, sangat disayangkan orang-orang seperti itu. Tapi biarlah ini menjadi teladan bagi kita. Seperti kata Yohanes Pembaptis, biar Tuhan yang semakin bertambah, kita yang semakin berkurang. Yang setuju katakan amin, haleluya. Ya, dan itulah nyata terang Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang berikutnya saya mau cepat Bapak Ibu. Ya, Paulus dia selalu fokus kembali kepada Kristus. Dia tidak memberitakan dirinya, tetapi Yesuslah yang selalu menjadi fokus utamanya. Sebab Allah telah berfirman, ayat yang ke-6, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, berapa banyak pengenalan saudara kepada Tuhan? Semakin banyakkah saudara bisa melihat kemuliaan yang nampak dari wajah Kristus? Seberapa pentingnya Tuhan Yesus hari-hari ini dalam hidup saudara? Tentunya dimaksud dengan nampak wajah Kristus ini, saudaraku, tak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan Yesus. Ya, bukan feature-nya, saudara, yang dimaksudkan di sini, tetapi yang dimaksudkan tentang di sini adalah pribadi Kristus yang semakin kita kasih, semakin kita rindukan, semakin kita tinggikan. Itu yang dimaksud. Satu hal yang menarik Bapak Ibu dari kalau Bapak Ibu pernah dengar kesaksian orang-orang yang ya percaya kepada Tuhan karena mendapat penglihatan. Ada banyak daerah-daerah, negara-negara yang masih tertutup dengan Injil, ya, dihalang-halangi, dilarang dan seterusnya. Tapi toh tetap orang-orang menerima Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri datang kepada mereka. Tuhan sendiri menampakkan diri sama mereka dengan cara seperti apa? Semua mereka melihat hal yang sama, pribadi yang sama. Seorang yang datang dengan pakaian putih kilau kemilau, terang luar biasa.
tapi wajahnya penuh dengan kemuliaan dan tidak bisa dilihat wajah. Tapi semua tahu itu Yesus. Walaupun mereka tidak bisa menggambarkan wajah Tuhan Yesus seperti apa, tetapi mereka tahu itu Yesus karena wajah Yesus penuh dengan terang kemuliaan. Dan di sini Paulus mengajak saudaraku supaya kita semua beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Kita semakin tertarik kepada pribadi Kristus sampai kita nanti berhadapan muka dengan muka dan akhirnya kita bisa lihat muka Tuhan Yesus itu seperti apa. Ya saudara dikasih Tuhan, dan kita perlu bertumbuh ke arah itu. Kita perlu maju terus di dalam Tuhan sampai kita bisa melihat wajah Kristus seperti apa. Bapak puji Tuhan. Dan saya mau cepat saudara berikutnya. Hal yang indah bahwa terang itu mengadakan kepada kita satu kesadaran. Ayat selanjutnya bahwa kita ini adalah bejana tanah liat yang memiliki harta yang indah. Iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Berkat-berkat sorgawi yang Tuhan berikan itulah harta yang indah. Walaupun ada di dalam bejana tanah liat. Bapak Ibu, kita sadari situasi seperti sekarang menyadarkan kita bahwa sungguh kita ada di tubuh yang mudah rapuh, bukan? Sungguh kita ada dalam tubuh yang seperti bejana tanah liat. Makin bertambah usia, ya sudah, bagaimana lagi, saudara? Tubuh juga akan semakin merosot, menurun, saudara. Ya, nah itulah bejana tanah liat. Tapi bukan itu yang penting, bukan? Karena yang terpenting adalah yang di dalam kita, yang adalah harta yang indah itu. Itu yang jauh lebih penting. Jadi kita jangan terlalu memfokuskan tentang bejana tanah liat ini. Percayalah bahwa bejana ini suatu saat juga akan hancur, tetapi yang ada di dalam kita akan dibaharui, puji Tuhan. Dan juga jangan terlalu memusingkan bejana tanah liat saudara-saudara kita yang lain. Jangan terlalu meributkan kekurangan orang-orang lain. Paulus sendiri menyadari bahwa dia penuh dengan kekurangan, sehingga dia katakan, aku bejana tanah liat, cuman harta yang indah yang ada di dalamku, puji Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku yang berikutnya, dia tidak kecil hati ketika pencobaan datang, ketika orang yang sudah melihat terang Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah melihat terang Tuhan akan mengalami dan berkata amin kepada apa yang dikatakan oleh Paulus di sini ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Saya yakin Bapak Ibu yang sedang mengalami kesulitan, jangan khawatir, Tuhan pasti tolong. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak dibinasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Semuanya dialami oleh Paulus Bapak Ibu, dan semuanya itu dia bisa jalani, dia bisa hadapi dengan penuh pengorbanan, penuh kerelaan, dan itu tidak menghentikan langkahnya mengiring Tuhan. Kenapa? Kemuliaan Kristus yang menjadi tujuannya. Dan yang terakhir, maka dia mencari kemuliaan itu lebih daripada segala kemuliaan yang ada di dalam dunia. Kita baca di sana di dalam ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat AMS, mari pandang yang tidak kelihatan. Mari cari kemuliaan Kristus yang kekal. Mari arahkan mata kita kembali bukan kepada kemuliaan perkara dunia ini yang fana. Mari arahkan hati kita hanya kepada kemuliaan Kristus. Orang kesana kemari mengejar kemuliaan-kemuliaan dunia. Tapi orang yang sudah melihat terang Kristus, dia tahu semua kemuliaan dunia pasti akan lalu. Tapi kemuliaan Tuhan akan semakin terang hingga rembang tengah hari, kata firman Tuhan. Haleluya. Sebab itu mari kita arahkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk ambil waktu sejenak bersaat teduh. Saya mengajak Bapak Ibu tundukkan kepala, tutup mata kita, masuk hadirat Tuhan, dan seperti kata firman Tuhan, ujilah dirimu bila engkau mau mengambil bagian dari perjamuan kudus. Mari kita menilai diri kita, adakah kita
layak? Adakah kita menyimpan kepahitan? Adakah kita masih belum berdamai satu sama lain? Adakah kita menyimpan salah orang? Adakah kita melakukan kesalahan dan belum minta maaf, minta ampun? Mari menguji hati kita, karena kita percaya di dalam roti dan anggur yang akan kita ambil bagian ini, Kristus dinyatakan di dalam kita dan kemuliaannya akan menjadi bagian bagi kita. Haleluya. Saya akan nyanyikan satu pujian. Bapak Ibu yang bisa nyanyi lagu ini, mari bernyanyi dengan saya. Yang lain boleh sama-sama renungkan dan ambil saat teduh bersama dengan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan sekali lagi. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita siapkan roti dan anggur. Tuhan, kami akan ambil bagian dari tubuh dan darah. Setelah kami mendengar kebenaran-Mu, setelah kami belajar dari firman-Mu, ya Tuhan, hamba berdoa biarlah Roh Kudus berbicara dan menyinari hati kami. Kiranya Engkau menyinarkan wajah-Mu dengan penuh cahaya kepada kami semua, Tuhan. Sehingga tak seorang pun di antara kami yang tidak diberikan kesempatan untuk melihat terang cahaya kemuliaan-Mu, ya Kristus. Hanya Engkaulah yang mampu mencelikkan mata kami. Hanya Engkaulah yang mampu menerangi hati kami. Hanya Engkaulah yang mampu menunjukkan jalan dalam hidup ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat terang yang telah Kau berikan buat kami. Kehidupan yang ilahi yang ada di dalam kami. Kami akan ambil bagian dari roti dan anggur ini. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya di perjamuan yang terakhir sebelum Ia disalibkan, Ia mengangkat roti yang tak beragi itu, memecah-mecahkannya dan bersyukur atasnya, memberkatinya dan berkata, ambillah kamu semua dan makanlah, sebab roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Oleh sebab bilurku kamu sembuh. Haleluya. Oleh sebab penderitaanku kamu diberikan sukacita. Oleh sebab sakit penyakitku kamu akan dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh tangisan kesakitanku aku akan bersukacita. Oleh kemuliaan Bapa-Ku yang di surga. Mari kita makan tubuh Kristus dengan iman, supaya Dia ada di dalam kita dan kita ada dalam Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah makan
Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, dan memberikan kepada mereka yang bersama dengan dia. Ambillah dan minumlah dari cawan ini, sebab cawan ini adalah darahku, meterai dari perjanjian yang baru. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku tiap-tiap kali kamu melakukannya. Dan ingatlah, aku akan minum pokok anggur ini lagi bersama dengan engkau di kemuliaan Bapa-Ku yang di surga. Terimalah darahku, biar dia menyucikan segala dosamu dan memberikan hati nurani yang murni bagimu. Bila segala duka citamu diganti dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan dengan iman. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Kiranya berkat-Mu ya Tuhan, lewat kehadiran tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami, terus menyinari terang kehidupan dalam diri kami ya Tuhan. Kau melawati setiap jemaat AMS dan doa hamba-Mu ya Tuhan. Biar kami terus melangkah dengan iman, menghadapi akhir dari tahun ini, menghadapi masa depan tahun yang baru. Kami percaya perlindungan-Mu tetap menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar sukacita Natal nyata dan semakin kuat kami rasakan di bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Yang berdoa katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat AMS. Sampai jumpa lagi. Selamat merayakan sukacita Natal di bulan ini. Haleluya. Mari kita rasakan sukacita dan atmosfer surgawi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Nemo Bahari yang sudah menampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman ini akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Haleluya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat PDMS mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan tanggal 13 Desember kita masih bertemu dalam ibadah dan doa Bistone melalui Zoom jam 8.15 dan juga dengan ibadah melalui Zoom jam 9. Selanjutnya, informasi untuk jemaat yang ingin didoakan dan ingin memberikan kesaksian itu dapat menghubungi Ibu Fungling dan juga Ibu Lingling. Informasi mohon disampaikan paling lambat hari Sabtu. Dan selanjutnya informasi mengenai sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu tetap berlangsung jam 9.15 setiap minggu. Itu informasinya bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Nanti Ibu Heni dan Ibu Sandy akan memberikan linknya untuk ibadah via YouTube. Selanjutnya informasi untuk remaja dan dewasa muda PDAMS, setiap Sabtu juga sudah rutin kita melakukan ibadah yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari, ada sharing dan juga tanya jawab, dan ibadah dilakukan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Itu minggu depan tanggal 12 Desember juga ada. Dan untuk saudara-saudara yang ingin informasi mengenai link invitation untuk Zoom, bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya, pengumuman mengenai Natal kita yang tahun 2020 ini. Tidak terasa saudara-saudara, 2 minggu lagi kita akan merayakan ibadah Natal live via Zoom hari Minggu tanggal 20 Desember dengan tema Damai Sejahtera di Bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Mari kita bersama-sama untuk mendukung di dalam doa sehingga semua persiapan dan juga acaranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan selanjutnya, jemaat dihimbau untuk melakukan doa puasa untuk bangsa dan negara Indonesia dan juga untuk gereja di Indonesia dan juga untuk pandemi COVID-19 ini yang informasinya semakin bertambah setiap hari, dan juga untuk Sekolah Alkitab Cianjur dan untuk PDAMS, untuk seluruh jemaat yang mungkin kita tidak bisa berjumpa namun kita masih bisa bersekutu. Mari kita sama-sama juga berdoa dalam kondisi apapun juga. Dan yang terakhir juga untuk Bapak Pendeta Frankie Turangan yang saat ini ada di rumah sakit karena terpapar COVID dan juga keluarganya. Mari kita sama-sama juga dukung dalam doa biar kuasa darah Yesus Kristus bisa menyembuhkannya. Dan yang terakhir, bagi saudara yang ingin mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur dan juga ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera pada screen. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Pak Gunadi yang sudah menampaikan pengumuman. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah Jum kita pada hari ini. Dan kita akan nyanyikan pujian Terima Kasih Yesusku. Doa, berkat, dan doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Melani Awandato. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Sekali lagi terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Syukur bagimu Tuhan, syukur Bapa. Haleluya, oh syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada akhir ibadah Zoom ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau sudah hadir Tuhan pada ibadah kami, Engkau memberkati kami dengan terang-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar diterangi oleh terang firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami dengan terang itu kami juga bisa menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati saudara-saudara kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menolong ya Tuhan Yesus. Engkau juga ya Tuhan dari anak yang paling kecil sampai kepada yang paling tua ya Tuhan. Engkau selalu peduli kepada kami ya Tuhan. Dan Engkau selalu ada dalam segala keadaan kami. Baik senang, baik susah Tuhan. Baik dalam masa pandemi ini Tuhan. Engkau tetap berikan sukacita kepada kami Yesus. Sehingga benar-benar Tuhan Engkau membedakan antara orang yang percaya kepadamu dengan orang yang tidak percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik Bapak Angki Turangan yang masih dalam perawatan Tuhan Yesus. Engkau menolong Tuhan, kalau saja Engkau berkemurahan, Engkau berbelas kasihan kepada kami Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada Bapak Angki Tuhan untuk kembali melayani pekerjaan-Mu, kembali kepada keluarganya Tuhan Yesus, sehat kembali. Terima kasih Tuhan bahwa pengharapan kami kepadamu tidak pernah Engkau mengecewakan. Terima kasih Yesus untuk rencana dari Natal Zoom PDAMS pada tanggal 20 Desember.
Engkau juga Tuhan yang menolong supaya segala persiapan, segala hal-hal yang hendak kami persembahkan untuk Engkau semuanya, ya Tuhan, murni untuk kemuliaan dan kepujian nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kembali saudara-saudara kami yang sudah banyak, memberkati kami dalam pekerjaan Tuhan, berkati kembali ya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam mata pencahariannya, pekerjaannya Tuhan, di kantornya Tuhan, semua Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi, tapi Engkau juga ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, tapi Engkau tidak pernah berpisah dari kami. Turunlah kiranya anugerah berkat yang daripada-Mu dan kasih-Mu Tuhan Yesus yang selalu mengikat menjadi satu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang tetap ada mempersatukan kami. Mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.